Alhamdulillah alladzi basyara al-muhajirin fi sabilihi bil jannati allati fiha na'imun muqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu bid-dinil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdalus salati wa taslim wa ala alihi wa sahbihi alladhina ihtadaw ila siratin mustaqim. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita menunjukkan sikap bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya dalam hidup ini. Segala perolehan kita dapatkan dalam hidup ini, rizki kita dapatkan, kesempatan pengembangan kehidupan, karir dan sebagainya kita peroleh. Kesehatan Allah berikan kepada kita, keluarga sejahtera, bahagia menjadi milik kita, dan kesemua daftar karunia Allah yang wajib kita syukuri dalam hidup ini, karena kita ingin menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah sesuai dengan apa yang dimaktubkan dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, segala momentum kita jadikan wasilah untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua cinta kepada beliau, mahabbah kepada Kangjeng Nabi. Pesan dan perjuangan baginda Nabi kita lanjutkan. Agama Islam adalah agama dinul haq hatta ila yaumil qiyamah. Salawatnya kita senandungkan. Kita berharap pada saat yauma la dhilla illa dhilluh, yaumul jaza kelak, kita ingin menjadi min ashabil yamin, tidak ingin menjadi ashabus shimal. Kita ingin mendapatkan karunia Allah, maghfirah Allah, al-jannah,
kita juga ingin mendapatkan syafaatul udma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Doa sapu jagat yang insyaallah kita hafal semua mengindikasikan dua hal utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa hidup dan kehidupan kita di dunia ini seiring dengan titipan usia, dan usia itu kita pergunakan seproduktif mungkin dalam hidup ini, adalah bahagia di dunia. Demikian pula aspek penyeimbangnya adalah bahagia di akhirat. Ini dua tugas pokok yang diamanatkan Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian. Di antara yang membuat, dan ini adalah merupakan faktor utama kita bisa bahagia di dunia dan akhirat, adalah faktor ilmu pengetahuan. Kalau kita melihat apa yang tertulis dalam sejarah dunia, Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bahkan 13 Masehi, artinya selama 6 abad menorehkan prestasi keilmuan yang sangat gemilang dan internasional. Karena di antara konsep dan tugas utama lahirnya Islam di muka bumi adalah mengentaskan kebodohan. Salah satu hak dasar bagi manusia adalah memperoleh pengetahuan. Mungkin kalau kita bicaranya sekarang, kita bisa melihat di sana sini ada madrasah, ada sekolah, baik yang formal ataupun non formal ataupun informal, dari tingkatan dasar bahkan sebelum dasar sampai tingkat tertinggi. Dengan mudah fasilitas dan kesempatan untuk mencari ilmu pengetahuan itu didapatkan. Tetapi pada saat Islam lahir, itu adalah perjuangan baginda Nabi. Indikatornya adalah lahirnya wahyu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini artinya Islam menempatkan penghormatan kepada penting dan urgensinya ilmu pengetahuan adalah di atas segalanya. Bahkan dalam hadis disebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Ingin sukses, ingin survive dalam kehidupan dunia, pakailah ilmu. Ingin sukses dan bahagia di akhirat, juga pakai ilmu. Jadi ada ilmu keduniawian dan ada ilmu keukhrawian, keakhiratan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka dalam 6 abad atau 7 abad yang saya sebutkan tadi, sejarah mencatat betapa Islam sudah memberikan
kontribusi luar biasa kepada peradaban dunia ini, dari yang tadinya terbelakang menjadi berkemajuan. Dari yang tadinya banyak negara-negara atau daerah-daerah yang miskin, dibuatlah karena wahana ilmu tadi menjadi daerah-daerah yang produktif ataupun kawasan-kawasan yang produktif karena ilmu. Katakanlah yang disebut dengan awalnya dunia ini yang dianggap modern adalah dengan diketemukannya revolusi industri mesin uap pada abad 18. Tapi kalau kita lihat sebelumnya, peradaban di sana sini masih terbelakang, dan membuat spirit itu maju adalah lahirnya para ulama, para cendekiawan dari kalangan muslim, baik yang ada di Jazirah Arab ataupun di kawasan dunia lainnya. Sehingga pada abad itu, pada masa itu, kantong-kantong keilmuan Islam didatangi oleh semua orang di dunia ini, termasuk dari kawasan Eropa sekarang, yang berguru kepada dunia muslim. Tercatat dalam sejarah dunia seperti itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hasilnya dirasakan sekarang. Begitu cepat perkembangan yang kita rasakan di dunia ini. Sepertinya baru kemarin kita berada pada tataran tradisional, lalu kemudian berkembang, masyarakat berkembang, lalu menjadi masyarakat modern. Entah sebutan apa lagi yang nanti akan hadir, apakah supramodern ataupun ultramodern, seiring dengan penemuan-penemuan baru dari hasil ilmu pengetahuan itu sendiri. Apalagi kalau misalnya kita melihat bahwa teori-teori keilmuan akan terus berkembang seiring dengan periodisasi dari keilmuan itu sendiri. Orang menyebut sekarang adalah revolusi industri 4.0 atau 5.0. Salah satu yang tidak diduga adalah lahirnya internet, IT dan sebagainya, dan itu membuat perkembangan kehidupan manusia semakin melangkah jauh. Hari ini kita hidup pada abad ke-21. Mungkin tidak hanya 100 tahun lagi, mungkin pada hitungan puluhan tahun akan terjadi perkembangan luar biasa dari IT dan teknologi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kalau kita melihat konsep awal dalam Islam, Islam menempatkan ilmu itu begitu tinggi dan memberikan penghargaan kepada alim, kepada ulama, kepada orang-orang yang ikhlas dalam menjadi seorang ilmuwan. Hadis Nabi menyebutkan kun aliman, jadilah kalian sebagai orang yang berilmu, au muta'alliman, atau menjadi orang yang mencari ilmu, menjadi murid ilmu, au mustami'an, tidak menjadi alim, tidak menjadi muta'alim, jadilah mustami, pendengar, au muhibban, atau menjadi orang yang gemar, senang, simpati terhadap ilmu. Wala takun khamisan fatahlik, janganlah jadi orang yang anti ilmu. Kehidupan ini didapatkan dengan ilmu, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhir. Dalam aspek ibadah misalnya, kalau sholat kita tanpa ilmu, diragukan keabsahannya. Apa yang membatalkan wudu kita? Apa yang membatalkan sholat kita? Apa yang membatalkan haji dan umrah kita?
Itu adalah ilmu. Hari ini sudah mulai aura atau atmosfer umroh dan haji. Maka para jamaah yang tahun ini akan berangkat, salah satu yang menjadi prioritas pengetahuan kita dalam berhaji adalah lihat dan kuasai dan pahami sejauh mana hal-hal mabtulatul hajj, hal-hal yang akan membatalkan haji. Kita sudah nunggu lama-lama berangkat haji, mengeluarkan biaya cukup banyak untuk haji. Tetapi ketika sampai pada masa haji, ada hal-hal yang membatalkan haji kita tidak tahu dan lupa. Sangat disayangkan. Demikian juga untuk hal-hal yang lainnya. Pentingnya ilmu di sini, baik ilmu agama, ilmu umum dan ilmu yang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada dua kelompok manusia yang Allah tinggikan derajatnya. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah orang-orang yang beriman yang disuruh oleh Allah untuk menjaga iman kita dari berbagai godaan, dari berbagai ancaman. Tidak hanya diri kita, anak cucu kita, keluarga cucu kita juga, anak istri kita harus kita jaga dari ancaman-ancaman yang bisa mereduksi, bahkan menghilangkan iman itu sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka dalam berbagai kesempatan dan momentum, terus kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan permata, mutiara yang sangat berharga dalam hidup kita, yang akan menentukan nasib kita. Apakah min ashabil yamin, calon ahli surga, ataukah min ashabis shimal, calon ahli neraka. Yang pertama adalah karena faktor iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelompok orang yang ditinggikan derajatnya dan akan mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya adalah alladzina utul ilma darajat. Utul ilm, orang yang gemar mencari ilmu. Tadi disebutkan dalam hadis pilihannya adalah 4. Apakah akan menjadi alim, atau menjadi muta'alim, atau menjadi mustami, ataupun menjadi muhibban, simpati terhadap ilmu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka menjadi kewajiban kita dalam hidup ini tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu, baik untuk kepentingan duniawi ataupun untuk kepentingan ukhrawi. Maka kontribusi ilmu pengetahuan dalam Islam, dalam hidup ini adalah merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadiman faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة